Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Malam ini kita akan melanjutkan sebuah thread yang berjudul Ngunduh Jiwo, karya Mas Restu Wiratmaja. Kali ini kita udah memasuki part ke-9 ya. Bagi yang ingin baca langsung ceritanya, saya lampirkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu, dan mari kita mulai. Tumbal yang diajukan. Fakta sudah terungkap dengan jelas ya. Kini Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi telah mengantongi banyak informasi penting terkait dengan orang-orang yang terikat dalam ngunduh jiwo. Namun, sebelum semuanya itu berlangsung dengan pasti, Ustadz Somantri telah memastikan banyak hal agar semuanya sesuai dengan rencana yang ia lakukan tanpa diketahui oleh Bunda Melati dan yang lainnya. Setiap bulan pengantin tiba, Bunda Melati selalu mencari wadah untuk pengganti demit mantennya. Namun, selama Rahayu menjadi wadah, belum ada wadah pengganti lainnya. Karena itulah, ia mencoba untuk mencari wadah baru untuk menikahi seorang wanita lainnya yang berada di luar desa Tejokromo, yang artinya sama seperti Rahayu. Jelas Ustadz Somantri. Ibu Sumi masih penasaran dengan perkara wadah yang baru saja disebutkan serta dipaparkan oleh Ustadz Somantri. Pasalnya, wadah yang dimaksud tersebut benar-benar membingungkan. Mengapa almarhumah Kusumawati tidak bisa untuk dijadikan wadah selanjutnya dari sisi demit manten? Apakah karena ada sesuatu yang memang membatasi itu semua? Ustadz, bolehkah saya bertanya? Tanya Ibu Sumi kepada Ustadz Somantri. Silahkan Bu, tanyakan saja. Begini Ustadz, jika memang Bunda Melati tiap tahunnya mencari wadah untuk demit manten, lalu mengapa Kusumawati tidak bisa dijadikan wadah? Apakah karena ada sesuatu yang membatasi itu semua? Tanya Ibu Sumi. Ustadz Somantri terdiam sejenak. Pertanyaan itu membuatnya berpikir beberapa kali untuk bisa menjadikan semuanya menjadi paham apa yang dimaksudkan oleh dirinya dan juga Ibu Sumi serta Pak Sumardi. Begini Bu, Pak, sebenarnya aku juga masih ragu akan hal tersebut. Entah sebelumnya sudah benar-benar direncanakan oleh Pak Wito tatkala kesepakatan itu terjadi, atau memang ada yang membatasi itu semua. Jelas Ustadz Somantri. Kesepakatan? Maksudnya? Kesepakatan sebelum pernikahan itu dimulai? Tanya Pak Sumardi. Benar, aku curiga jika Pak Wito memang sudah mengetahui maksud dan tujuan dari Bunda Melati, lalu ia dengan mudahnya menerima tawaran dari Bunda Melati. Seakan menjadi tawaran yang menarik, proses penumbalan tetap dijalankan tanpa menjadikan Kusumawati sebagai wadah. Akan tetapi Ibu Henilah yang menjadi pertukarannya. Jelas Ustadz Somantri. Atau mungkin karena memang Pak Wito sendiri yang sengaja mengajukan diri jika Kusumawati akan dijadikan sebagai pengantin tepat di bulan pengantin. Sambung lagi Ustadz Somantri. Sedikit masuk logika dari apa yang barusan dikatakan oleh Ustadz Somantri terkait hal tersebut. Jika dipaparkan alurnya, Pak Wito sengaja mengajukan Kusumawati sebagai pengantin dari Bagus di bulan pengantin. Dengan begitu, Pak Wito juga telah mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Bunda Melati. Sampai-sampai
dirinya merelakan Ibu Heni untuk dijadikan tumbal praktik pesugihan. Berbagai asumsi terus diciptakan di antara diskusi tersebut, hingga akhirnya Pak Sumardi kembali menarik kesimpulan dengan mengaitkan Mbah Sur. Jika Kusumawati benar-benar diajukan diri sebagai tumbal, lantas apakah kasus dari Rahayu bisa disamakan dengan kasus Kusumawati? Tanya Pak Sumardi. Baru saja Pak Sumardi mengatakan hal demikian, tiba-tiba Ustadz Sumantri langsung menarik kerah baju dari Pak Sumardi dengan kencang. Dijatuhkannya Pak Sumardi ke lantai hingga membuat Ibu Sumi terkejut melihatnya. Leher Pak Sumardi ditekan dengan bagian sikut dari Ustadz Sumantri. Ia merasa tersindir dengan asumsi yang baru disampaikan olehnya terkait dengan kasus Kusumawati yang disamakan dengan kasus Rahayu. Tidak mungkin jika Rahayu ditumbalkan karena ulah Mbah Sur. Aku tahu sendiri, jika Mbah Sur orang biasa, ia tidak memiliki apapun. Hidupnya hanya sebatang kara. Mana mungkin Mbah Sur bisa mendapatkan kekayaan dengan cara menumbalkan Rahayu dan melakukan perjanjian khusus dengan demit manten. Mimik wajah dari Ustadz Sumantri benar-benar berubah sesaat tatkala Pak Sumardi mengatakan tentang hal yang tidak baik terhadap Rahayu. Mungkin cinta dari Ustadz Sumantri sangatlah besar, sampai-sampai dirinya rela melakukan apapun demi mendapatkan apa yang dia mau. Perlahan, Ustadz Sumantri melepaskan penahanannya terhadap Pak Sumardi. Ibu Sumi memang tidak berbuat banyak hal, namun ia sendiri sangat kecewa dengan sikap arogan yang dilakukan oleh Ustadz Sumantri dengan melakukan hal demikian. Maaf, saya lepas kendali. Ustadz Sumantri pun mengulurkan tangannya ke arah Pak Sumardi. Akan tetapi, Pak Sumardi sendiri tidak mau menerimanya. Ia lebih memilih untuk bangun sendiri dan kembali terduduk sembari menatap tajam ke arah Ustadz Sumantri. Mungkin sampai di sini saja. Kau boleh pulang. Jelas Pak Sumardi. Kita belum membahas jauh tentang demit manten dan semuanya. Mengapa harus buru-buru? Tanya Ustadz Sumantri. Aku tidak memerlukan orang yang mudah tersulut amarah jika kenyataan yang terjadi itu benar adanya. Maksudmu? Kau menyamakan kematian dari Rahayu sama dengan Kusumawati? Mereka berdua sama-sama tumbal yang diajukan oleh orang tuanya. Aku belum yakini akan hal tersebut. Namun, istriku memiliki jawaban yang tepat akan apa yang tidak kamu ketahui untuk kedepannya. Jelas Pak Sumardi. Diam-diam, Ibu Sumi membenarkan peringatan keras dari suaminya. Ia bahkan tidak menyalahkan suaminya jika penyebab kematian dari Rahayu oleh sebab tumbal yang diajukan oleh Mbah Sur. Peringatan keras itu membuat Ustadz Sumantri akhirnya keluar dari rumah dengan wajah penuh penyesalan. Amarahnya telah menenggelamkan dirinya ke dalam jurang penyesalan terhadap apa yang telah ia lakukan kepada Pak Sumardi. Sedangkan Pak Sumardi, ia masih memegangi lehernya yang sempat ditekan kencang oleh Ustadz Sumantri. Ia tidak menyangka jika Ustadz Sumantri adalah orang yang mudah tersulut dengan perkataan yang berkaitan dengan Rahayu. Bu, apakah ada perkataanku yang salah mengenai Rahayu? Tanya Pak Sumardi sembari memegangi kedua tangan Pak Sumardi. Ibu Sumi menatap wajah suaminya dengan tatapan yang penuh perhatian. Tidak, Pak. Aku sudah menduga jika manusia-manusia itu hanya membela dirinya ketika berada dalam keadaan yang kesulitan. Sama halnya Mbah Sur, ia adalah orang yang penuh dengan kerugian. Aku yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan olehnya saat ini.
Desa Wongso, rumah Mbah Sur. Mbah Sur memandangi langit yang sudah semakin gelap. Ia segera menyalakan satu persatu lampu rumahnya. Tidak lupa pula Mbah Sur menutupi satu persatu jendelanya. Semakin gelap, rumah Mbah Sur semakin terasa mencekam. Terkadang ia sendiri merasakan hal itu tatkala waktu maghrib akan tiba. Langkahnya sangat pelan. Di lain sisi, Mbah Sur menahan rasa sakit pinggangnya yang semakin hari dimakan oleh usianya yang sudah menua. Biasanya, Mbah Sur akan menuju ke kamar belakang. Ia akan merapihkan sebuah kamar yang dulunya ditempati oleh seseorang yang sangat dicintainya. Mbah Sur membuka kamar anaknya Rahayu. Perlahan ia menyalakan lampu kamar anaknya. Di kamar tersebut, Mbah Sur masih sangat ingat jika anaknya sedang mengenakan pakaian pengantin untuk terakhir kalinya. Namun perlahan-lahan Mbah Sur ingin melupakan kenangan tersebut. Ia bahkan harus menelan pahit akan kenyataan yang sudah terjadi tatkala anaknya sendiri telah sirna di hadapannya saat ini. Di ruangan anaknya, Mbah Sur telah mendesainnya menjadi ruangan pengantin lengkap dengan kelambu putih yang menutupi ranjang tempat tidurnya. Di bawah ranjang tersebut, Mbah Sur biasa menyediakan berbagai macam sesajen yang harus ia sediakan setiap harinya demi ketenangan sang anak. Mbah Sur merapikan tempat tidur anaknya. Namun dirinya merasa ada yang menjanggal tatkala hendak menyentuh spray dari kasur milik anaknya yang sudah tidak terpakai selama 1 tahun itu. Di beberapa titik tertentu, Mbah Sur melihat ada noda merah seperti darah. Lalu ia juga menemukan beberapa buah bunga melati yang sudah ada di kasur milik anaknya itu. Padahal tidak ada seorang pun yang menggunakan kamar itu sebelumnya. Jangankan menggunakan kamar tersebut, untuk memasukinya, Mbah Sur memerlukan kunci dan juga gembok untuk membukanya. Melati, darah, ini milik siapa? Mbah Sur kembali meraba-raba bagian spray dan kasur tersebut. Tangannya pun kini merasakan kejanggalan. Ia seperti memegang sesuatu yang ada dari dalam spray berwarna putih tersebut. Rasa penasarannya benar-benar telah berada di ujung kepala. Mbah Sur pun perlahan memasukkan tangannya ke dalam spray tersebut untuk menggapai sebuah benda yang ada di dalamnya. Tatkala tangannya sedang meraba-raba, apa ini? Mbah Sur pun menarik benda tersebut. Saat benda itu ditarik dari dalam spray, betapa terkejutnya Mbah Sur ketika mendapati benda tersebut adalah sebuah cincin. Cincin. Tidak berselang lama, saat dirinya mengambil cincin itu, lampu seluruh rumah menjadi padam. Pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mbah Sur terkejut, namun ia kemudian jatuh tersungkur karena merasa ada yang mendorongnya dari belakang. Seluruh ruangan kini gelap. Tidak ada siapapun yang ada di rumah Mbah Sur. Hatinya mulai tidak tenang. Pikirannya memikirkan hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Kedua tangan Mbah Sur memohon-mohon sembari menatap ke seluruh ruangan. Ia tahu ada yang datang ke rumahnya dengan penuh amarah. Siapapun itu, bisa dipastikan itu adalah Rahayu. Ibu izin membersihkan kamarmu ya nak, biar kamu tidur pulas malam ini. Berulang-ulang kali Mbah Sur mengucapkan kalimat itu. Ia sama sekali tidak menyangka jika kedatangannya disambut oleh sesuatu yang sudah menunggunya. Dari luaran ruangan, Mbah Sur merasakan kehadiran seseorang yang datang. Suara langkah kakinya benar-benar terasa. Mbah Sur tidak tahu menahu siapa yang kali ini datang ke rumahnya
setelah 1 tahun lamanya tidak pernah lagi mendapatkan teror yang mengerikan. Dan saat langkah kaki itu terhenti di dekat kamar, tiba-tiba Mbah Sur mendengar ada seorang wanita yang dengan fasihnya mengeluarkan suara lantunan orang yang sedang menyanyikan kidung Jawa. Mbah Sur merasakan hawa merinding yang begitu pekat. Ia kemudian bergerak ke arah pojok ruangan. Pikirnya dengan menghindari jarak yang berdekatan dengan pintu, ia akan terselamatkan. Selepas kidung Jawa itu selesai dinyanyikan, wanita tersebut tertawa lirih dengan tawaan yang benar-benar mengerikan. Mbah Sur segera membentuk kedua tangannya seperti layaknya orang sedang memohon ampunan, sembari merendahkan kepalanya layaknya orang yang sedang bersujud ke lantai. Mbah Sur terus memohon ampun agar dirinya dikeluarkan dari kamar tanpa hambatan apapun. "Gusti, kula nuwun, bebaske kula saking gangguan demit manten." Belum cukup sampai di situ, pintu kamar digedor-gedor dengan hebatnya. Air mata Mbah Sur menetes perlahan. Rasa takutnya benar-benar belum terhenti sampai di situ. Ia masih merasakan ketakutan yang luar biasa manakala suara gedoran pintu itu diiringi dengan suara tawaan yang mengerikan. Mbah Sur berteriak minta ampun. Ia memohon untuk meminta ampun dan membiarkannya lari dari gangguan tersebut. Namun, gangguan belum cukup sampai di situ. Seluruh barang-barang yang ada di sekitaran ruangan Rahayu mendadak jatuh dengan sendirinya. Mbah Sur berkali-kali tertimpa barang-barang yang ada di sekitarannya, sampai-sampai dirinya tidak mengetahui harus bagaimana lagi untuk bisa lari dari ruangan ini. "Gusti, kula nuwun, paring kula keselamatan saking gangguan demit manten." Sembari menangis, Mbah Sur berteriak meminta tolong. Akan tetapi, suara pintu dan juga tawaan wanita itu masih benar-benar terasa jelas dan bertujuan menahan Mbah Sur untuk berada di ruangan tersebut sendirian. Hingga akhirnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Bersamaan dengan terbukanya pintu, lampu rumah kembali menyala. Akan tetapi, Mbah Sur mendengar seseorang yang sedang menangis dari luaran. Suara tangisannya mirip dengan suara seseorang yang ia kenal. "Rahayu?" tanya Mbah Sur saat dirinya melihat seorang wanita sedang terduduk di luar ruangan dengan mengenakan pakaian pengantin. Hati Mbah Sur sedikit ragu. Awalnya ia tidak ingin mendekatkan diri ke arah wanita tersebut karena ia tahu jika Rahayu sudah meninggal dunia. Akan tetapi, sifat keibuannya benar-benar telah membutakan pikirannya sendiri. Mbah Sur nekat mendekatkan tubuhnya dengan berjalan tertatih-tatih ke arah wanita tersebut. "Rahayu, ibu kangen, Dok." Wanita itu terus menangis. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, seakan-akan menjadi sebuah tangisan yang memilukan bagi wanita tersebut. Namun, Mbah Sur yang sudah berada dekat dengan wanita yang diyakininya sebagai Rahayu itu terus memberikan kalimat-kalimat pengungkapan rasa terhadap seorang anak yang sangat dicintainya. "Duh, itu kamu kan? Rahayu, anakku." Saat Mbah Sur sudah berada dekat dengan wanita itu, tiba-tiba tangisan wanita itu berubah menjadi suara tawaan yang mengerikan. Mbah Sur kaget. Ia kemudian menghindar dan mundur beberapa langkah. "Jadi kangen aku nggak, Mak?" Dan wanita itu langsung membalikkan wajahnya ke arah Mbah Sur. Wajahnya sangat mengerikan.
Seluruhnya menghitam dengan senyuman yang menyerengai. Urat-uratnya terlihat dengan jelas. Ia berjalan sembari menari-nari ke arah Mbah Sur dengan kedua tangannya memegangi bunga melati. Lantai mendadak menjadi bau amis. Muncul cairan yang berasal dari tubuh si sosok demit manten itu. Warnanya merah kehitaman, berbau sangat busuk dan anyir. Ternyata cairan itu bersumber dari bagian kemaluannya. "Mak, jadi kangen aku nggak?" Mbah Sur terus mundur. Ia menggapai benda apapun yang ada di sekitarannya dan dilemparkan ke arah sosok tersebut. Akan tetapi tenaganya benar-benar tidak ada sama sekali. Mbah Sur tidak bisa berbuat apa-apa. Saat yang bersamaan, senyuman demit itu menghilang bersamaan dengan tertutupnya pintu, dan lampu di seluruh rumah kembali padam dengan sendirinya. Sosok tersebut merangkak ke arah Mbah Sur dengan cepatnya dan menggapai tubuh Mbah Sur. Lidahnya yang panjang langsung menjilati leher Mbah Sur. Rahayu, kamu sudah mati." Demit manten itu langsung menatap ke arah Mbah Sur, dan secara bersamaan Mbah Sur juga menatap ke arah demit manten itu. "Aku minta maaf, nak." Lampu kembali menyala, dan dengan sendirinya tidak ada suara atau apapun yang terjadi setelahnya. Sementara itu, JK sedang membersihkan kamar ibunya. Ia membereskan spray dan lain-lain. Pintu rumah yang semula tertutup kini terbuka bersamaan dengan suara seorang pria yang berjalan sempoyongan. "JK, ambilkan minum." JK tahu bapaknya datang dalam keadaan mabuk. Entah lingkungan buruk apalagi yang membawa bapaknya itu menjadi pribadi yang sangat berbeda semenjak kematian Kusumawati dan juga Ibu Heni. Hanya saja JK tidak berani untuk berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menuruti semua perintah yang diberikan oleh bapaknya agar hidupnya bisa terjamin seperti apa yang telah dijalankannya saat ini. JK pun segera mengambil segelas air putih. Ia kemudian memberikannya kepada Pak Wito yang sudah kelelahan dengan mulut yang benar-benar bau alkohol. "Bapak mabuk lagi?" tanya JK. "Kamu jangan banyak tanya. Bapak lagi ngerasain hidup penuh dengan kebebasan," ucap Pak Wito dengan suara telernya. Ia pun kemudian bangkit kembali, walaupun beberapa kali tubuhnya sempat goyah dan hampir terjatuh. Pak Wito masih bisa menahan diri dengan cara menyandarkan kedua tangannya ke dinding rumah. Pak Wito menuju ke belakang rumah. Pikir JK, bapaknya ingin buang air kecil. JK pun kembali menuju ke kamar ibunya. Saat dimana dirinya menutup pintu kamar ibunya dan kembali membereskan ruangan, JK mendengar suara aneh di luaran. Ia mendengar seperti ada suara orang yang sedang mengesot di lantai. JK pun langsung terdiam sejenak. Ia seperti terganggu dengan suara aneh yang baru pertama kali ia dengar itu. Kok ada suara orang ngesot ya? Akan tetapi suara itu tidak lama. Suara itu langsung menghilang. Yang terdengar adalah ocehan aneh dari bapaknya yang berada di kamar mandi. Pak Wito yang masih dalam keadaan mabuk mulai mengoceh hal yang tidak-tidak. Ia bernyanyi-nyanyi sembari memainkan alat kelaminnya yang kebetulan sedang buang air kecil. Namun ia langsung terdiam saat pintu kamar mandi digedor dengan kencangnya dari luaran. Pak Wito pun terkejut.
Ia rasa godoran pintu itu berasal dari anaknya, yaitu JK. Akan tetapi, ia juga merasa itu tidak mungkin. Pak Wito sangat mengenali anaknya yang benar-benar tidak akan melakukan hal demikian, kecuali dalam keadaan hati yang sedang marah. JK goblok, bikin kaget aja. Pak Wito pun kembali melanjutkan nyanyiannya. Kali ini ia seperti merasakan berada di puncak kenikmatan. Pasalnya, alat kelaminnya seperti ada yang memeganginya dan perlahan-lahan membuat sebuah ritme yang mengarah kepada khayalan semata. Pak Wito belum sadar tidak ada satu orang pun yang berada di kamar mandi. Ia baru menyadari saat JK memanggil namanya dari kejauhan. "Pak, Bapak manggil JK." Pak Wito langsung tersadarkan. Ia kemudian menatap ke arah bawah dan melihat sosok istrinya yang sudah meninggal dunia sedang memegangi alat kelaminnya. Setan! Pak Wito kemudian kabur dari kamar mandi dan berlari hingga dirinya tidak memikirkan apapun lagi. JK yang melihat bapaknya sedang berlari tanpa memakai celana dan pakaian dalam langsung bertanya-tanya, "Pak, Bapak kenapa?" "JK, di kamar mandi ada ibu kamu. Ibu kamu barusan datang ke kamar mandi. Dia mainin alat kelamin Bapak." JK langsung teringat dengan suara ngesotan tersebut. Apa jangan-jangan suara itu dihasilkan dari sosok ibunya yang mendatangi rumah? Satu hari sebelum pesta pernikahan, seperti biasa, Pak Sumardi dan Ibu Sumi kembali mencari informasi terkait dengan hal-hal yang selama ini ingin diketahuinya, baik yang berhubungan dengan Bunda Melati, Ngunduh Jiwo, ataupun kepada korban-korbannya. Menurutnya, masih banyak sekali hal-hal yang belum diketahuinya. Salah satunya tentang kematian misterius dari Rahayu. Jika kematian dari Kusumawati bisa dipastikan karena keterkaitan Pak Wito di kubu Bunda Melati. Namun, Ibu Sumi masih mencari-cari akan informasi terkait dengan kematian dari Rahayu yang belum terungkapkan motifnya. Kali ini Pak Sumardi dan Ibu Sumi mengunjungi sebuah kantor desa Wongso. Tujuannya adalah mencari data terkait dengan seorang wanita yang bernama Suryani atau Mbah Sur. Ia ingin tahu apa saja yang dimiliki oleh Mbah Sur. Apakah Mbah Sur benar-benar orang yang sama seperti Pak Wito? Apakah Mbah Sur memiliki banyak ladang dan sengaja menyembunyikannya dari masyarakat luas? Termasuk juga informasi terkait dengan Mbah Sur selama 1 tahun yang sudah berjalan ini. Saat Ibu Sumi dan Pak Sumardi menanyakan kepada salah satu orang yang bertugas di kantor desa Wongso, ia terkejut dengan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Ternyata Mbah Sur memiliki beberapa hektar tanah yang lokasinya berbeda-beda. Dan yang paling dekat dengan rumahnya adalah di belakang rumahnya sendiri yang penuh dengan hamparan sawah dengan padi. Berarti bisa dipastikan jika Mbah Sur juga adalah salah seorang yang mengajukan dirinya kepada Bunda Melati perihal pernikahan anaknya dengan Bagus, yang mana itu semua adalah demi kepentingannya. Kali ini Ibu Sumi dan Pak Sumardi telah mengantongi banyak informasi. Ia kemudian bergegas menuju ke rumah Mbah Sur. Selama dalam perjalanan, Ibu Sumi masih memikirkan apa yang akan terjadi esok hari. Bukankah esok hari adalah hari pernikahan? Bukankah bulan pengantin akan tiba di hari itu juga? Namun, mengapa tidak ada tanda-tanda akan diadakannya sebuah pernikahan?
apakah yang dikatakan oleh Mbah Sur benar terkait dengan acara tertutup yang dilakukan oleh Bunda Melati? Setibanya di rumah Mbah Sur, Ibu Sumi dan Pak Sumardi melihat Mbah Sur baru saja naik dari ladangnya. Mereka berdua bergegas mendekati Mbah Sur. Namun, entah mengapa, Mbah Sur seperti orang ketakutan. Ia diam-diam kabur untuk menghindari Pak Sumardi dan Ibu Sumi. Untungnya Mbah Sur langsung dihentikan oleh seorang pria yang datangnya bersamaan dengan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. "Kau?" tanya Ibu Sumi saat mendapati Ustadz Somantri yang turut campur akan kegiatannya. "Aku juga ingin menanyakan perihal yang sama," jelas Ustadz Somantri. "Ada apa kalian semua? Mengapa kalian semua datang ke rumahku lagi?" teriak Mbah Sur. Tidak seperti biasanya, Mbah Sur langsung memaki-maki para tamu yang mendatangi rumahnya. Kali ini Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi benar-benar merasa ada yang aneh. "Sebentar Bu, aku mau tanya sesuatu," jelas Ustadz Somantri. Mbah Sur pun langsung terdiam. Ia kemudian meminta kepada yang lainnya untuk masuk ke dalam rumah. Mbah Sur yang merasakan ketakutan pun menghindari kontak mata dengan Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Ia lebih memilih untuk menundukkan kepalanya ke bawah. "Bu, aku ingin bertanya terkait Rahayu." "Apa yang ingin kau tanyakan, Mantri? Bukankah Rahayu menjadi tumbal dari kejahatan Bunda Melati?" "Tapi bukan itu yang aku tanyakan," jelas Ustadz Somantri. Ibu Sumi langsung mendekatkan wajahnya ke arah Mbah Sur. Kali ini Ibu Sumi tidak takut dengan ancaman yang keluar dari mulut wanita tua bangka itu. "Jawab sejujurnya, Mbah. Apakah kau sengaja menjual jiwa anakmu kepada Bunda Melati untuk dijadikan wadah dari demit manten?" Tubuh Mbah Sur langsung bergetar. Ia dipenuhi ketakutan. Tangannya terlihat bergerak-gerak seperti orang yang sedang kedinginan, bergetar dan tidak tahu harus melakukan apa. Ibu Sumi menyadari reaksi itu adalah reaksi kebenaran. Jika seorang yang ditugaskan menjawab tidak bisa memberikan alasan yang logis karena tekanan dari pikiran dan juga hati kecilnya. "Ibu Sumi?" tanya Ustadz Somantri. "Mantan calon mertuamu tidak bisa menjawabnya. Itu menandakan ia sengaja menjual Rahayu untuk kepentingannya sendiri." "Dari mana kau tahu? Jangan seenaknya memberikan asumsi terkait Rahayu." Ibu Sumi pun mendekatkan wajahnya ke arah Ustadz Somantri. Kali ini wajahnya tidak memiliki perasaan ataupun emosi. Wajah dari Ibu Sumi hanya dipenuhi dengan fakta yang sudah lama disembunyikan. "Tanyakan kepada mantan calon mertuamu itu, anak muda. Apakah dalam setahun ia mampu menambah tanahnya lagi? Apakah gubuk kecil ini mampu membeli berhektar-hektar tanah yang berada di beberapa tempat di desa Wongso? Jika bukan karena bisnis dengan iblis melati itu, lalu dengan apa orang tua seperti dia mampu membelinya?" Ustadz Somantri langsung mengarahkan wajahnya ke arah Mbah Sur. Ia tidak menyangka jika Mbah Sur memiliki banyak tanah setelah kematian Rahayu. Hal ini menunjukkan baik Mbah Sur ataupun Pak Wito, keduanya adalah orang-orang yang sama mengajukan dirinya sebagai pelaku yang menjual anaknya ke Bunda Melati untuk nantinya dijadikan sebagai tumbal dari demit manten. Sementara itu, Bagus sedang mengunjungi rumah Cici. Kali ini ia sedang berduaan di kamar. Keduanya sudah dalam keadaan telanjang bulat.
besok kau akan menikah dengannya. Itu hanya syarat, sayang. Tapi apakah setelah itu Dini akan mati? Kita akan melakukan ritual itu dengan cepat. Ternyata Bagus dan Cici adalah orang yang selama ini menjadikan wanita-wanita yang ada di seluruh desa untuk dijadikan tumbal. Ngunduh Jiwo part 9 selesai sampai di sini. Oke, itulah tadi Ngunduh Jiwo part 9 karya Mas Restu Wiraatmaja. Nantikan kelanjutannya besok ya. Dan terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda menjadi yang pertama tahu ketika ada video baru. Jika Anda punya pengalaman horor atau cerita seram lainnya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati saat gelap tiba. Selamat malam.